Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan presentasi kali ini saya akan membahas tentang aqsamul Quran. Yang pertama, apa sih pengertian dari aqsamul Quran? Aqsamul Quran secara etimologis, kata aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang berarti sumpah. Sifat asli qasam itu berasal dari fi'il aqsam atau ahlafa yang dimubtadi'kan dengan ba untuk sampai kepada muksambeh. Secara terminologis, aqsam adalah mengaitkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya, yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata atau secara keyakinan saja. Selanjutnya yakni unsur-unsur dalam qasam, yakni ada 4, antara lain yang pertama muksim atau pelaku sumpah, yang kedua muksambeh. Untuk muksim di dalam Al-Quran, muksim pelaku sumpah adalah Allah. Dengan demikian Allah bebas menentukan siapa atau yang dijadikan untuk sumpahnya. Tetapi jika yang bersumpah adalah manusia, maka muksambehnya harus senantiasa Allah. Yang kedua yakni muksambeh, sesuatu yang dipakai untuk bersumpah. Pada keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa Allah bebas bersumpah dengan apa saja dan siapa saja makhluk ciptaannya. Berdasarkan hal ini, maka dapat dipetakan bahwa secara garis besar yang ketiga yakni muksambeh atau penguat sumpah. Muksambeh adalah sesuatu yang dengannya seseorang bersumpah. Dengan kata lain adalah penguat sumpah, yakni sumpah itu harus diperkuat sesuatu yang diagungkan oleh yang bersumpah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, hal ini menurut para ahli Al-Quran terdapat 2 model muksambeh. Pertama yakni Allah bersumpah dengan diri zatnya, kedua yaitu Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya. Yang keempat yakni muksam alaih atau berita yang diperkuat dengan sumpah itu. Berita yang diperkuat dengan qasam atau suatu pernyataan yang karena sumpah diucapkan, jawab qasam tersebut haruslah hal-hal yang layak untuk dimunculkan suatu qasam terhadapnya, seperti hal-hal gaib untuk menetapkan atau memastikan keberadaannya atau untuk menjelaskan kemahakuasaan Allah dan keterbatasan akal manusia. Untuk yang selanjutnya yakni manfaat dari aqsam Al-Quran. Apa sih manfaat dari aqsam Al-Quran? Yang pertama adalah untuk orang yang netral atau wajar-wajar saja terhadap eksistensi suatu berita, tidak ragu-ragu dan tidak pula mengingkarinya. Untuk orang diberikan kalam ibtidai. Yang kedua, untuk manusia yang bersifat ragu-ragu terhadap kebenaran suatu berita yang diterima, sehingga berita yang diajukan perlu diberi sedikit penguat yang disebut dengan kalam tolabi, yang berarti berita yang dibubuhi takkid untuk meyakinkan dan menghilangkan keraguan. Yang ketiga, untuk orang yang bersifat ingkar terhadap berita yang didengarnya dan mereka menyangkal terhadap suatu berita yang disampaikan kepadanya, harus disertai dengan kalam ingkari, diperkuat dengan kadar keingkarannya. Itulah tadi presentasi tentang pembahasan aqsam Al-Quran. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.